Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara semuanya, khususnya untuk mata perkuliahan, yaitu adalah keanekaragaman hayati. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Hendi mengenai keanekaragaman hayati. Nah, untuk pertemuan kali ini bersama saya nanti akan mempelajari mengenai biodiversity atau biodiversitas yang ada di negara kita tercinta, yaitu di Indonesia. Nah, sebelum kita melanjutkan mengenai biodiversitas yang ada di Indonesia, langkah baiknya kalau umpamanya kita menyamakan persepsi dulu atau untuk mengingatkan kembali mengenai arti dari biodiversity itu sendiri atau biodiversitas itu sendiri. Nah, biodiversity atau biodiversitas memiliki arti bahwasanya keanekaragaman hayati melingkupi berbagai perbedaan atau kekayaan hayati yang mana melingkupi berbagai perbedaan atau variasi, baik itu bentuk, bentuknya berbeda, kemudian penampilannya juga bisa berbeda, bahkan jumlah populasinya juga berbeda, dan juga sifat-sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan, baik pada perbedaan atau keanekaragaman hayati pada tingkatan genetik, atau mungkin tingkat spesies, dan bahkan pada tingkat ekosistem. Dan mengenai apa diversity atau biodiversitas atau keanekaragaman hayati mengenai tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem, apa yang dimaksud dengan tingkatan gen, spesies, dan ekosistem, dan contoh-contohnya sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sehingga di sini kita sudah memiliki satu paradigma, satu pengertian mengenai biodiversitas. Sekali lagi adalah suatu keanekaragaman hayati atau kekayaan hayati yang mana melingkupi berbagai perbedaan atau variasi. Nah, variasi apa saja yang ada di situ? Bisa yang pertama adalah bentuknya, bentuknya berbeda-beda, itu merupakan salah satu penyumbang keanekaragaman hayati juga. Kemudian penampilannya, baik bisa warnanya, mungkin juga jumlah kakinya, atau mungkin bentuk struktur tulangnya, atau mungkin kekerabatannya, itu juga memiliki peran penting dalam biodiversitas. Kemudian jumlah populasi. Nah, keanekaragaman hayati ini hubungannya pastinya dengan jumlah populasi. Jangan sampai ketika kita sudah mengetahui jumlah populasi yang mana suatu suatu hewan atau mungkin makhluk hidup itu sudah sedikit dan kita tidak ada langkah untuk melestarikan populasi mereka. Nah, itu merupakan nanti kalau umpamanya tidak dilestarikan maka bisa terjadi yang namanya kepunahan. Dan berikutnya sifat-sifatnya, yang mana sifat-sifatnya ini bisa dilihat melalui tingkatan yang pertama adalah genetik, kemudian adalah tingkatan spesies, dan yang terakhir adalah tingkatan ekosistem. Seperti itu ya, kita lanjut. Nah, kita akan sedikit masuk mengenai biodiversitas yang ada di Indonesia. Nah, kita tahu sendiri ini merupakan peta Indonesia dengan kekayaan kepulauan yang sangat banyak, sehingga negara kita pun juga dikenal sebagai negara kepulauan, dimana karena kita memiliki banyak pulau, baik itu pulau yang besar seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan yang lainnya, bahkan juga ada beberapa pulau yang dimana memiliki kekayaan keanekaragaman hayati atau biodiversitas yang tinggi dan berpotensi untuk menjadi suatu kekayaan dari negara kita itu sendiri, seperti itu ya. Nah, di sini biodiversity Indonesia dipandang dari segi biodiversitasnya, di mana posisi geografis yang ada di Indonesia itu sangat menguntungkan sebenarnya. Nah, maksud dari posisi geografis ini, kita tahu sendiri bahwasanya negara kita itu terletak pada garis yang namanya adalah garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu adalah suatu garis khayal. Kalau umpamanya saudara-saudara semuanya ini katakanlah ada globe atau globe seperti itu ya, dimana dia akan ada garis-garis khayal yang mana dia akan membagi baik itu iklimnya atau mungkin juga membagi mengenai kekayaan dari suatu komoditas ataupun populasi seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan
garis geografis atau posisi geografis. Nah, di mana Indonesia dia itu terletak pada garis khatulistiwa, di mana dia terletak pada garis yang tengahnya, pembagi tengahnya dengan 0 derajat seperti itu, atau ya disebut dengan garis khatulistiwa itu tadi, sehingga dia berada di posisi yang benar-benar di tengahnya. Nah, itu sangat menguntungkan bagi negara kita tercinta seperti itu, baik khususnya pada biodiversity atau biodiversitas atau keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh negara yang terletak pada suatu garis posisi geografis, yaitu adalah khatulistiwa. Dengan posisi ini, seperti yang di negara kita ini, di Indonesia, merupakan salah satu negara yang mana terletak di khatulistiwa sehingga memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang mana merupakan terbesar di dunia. Oke, ini itu terbesar, mohon maaf. Oke, karena adanya kita posisi geografisnya terletak di pada posisi khatulistiwa, yang mana dia merupakan garis atau posisi atau letak paling tengah, ya oke, paling tengah, sehingga dia memiliki suatu keuntungan di mana kekayaan keanekaragaman hayatinya merupakan terbesar yang ada di dunia. Betapa bangganya kita memiliki suatu biodiversitas atau keanekaragaman hayati yang merupakan terbesar di dunia. Kayak gitu, mau nyari apa aja ibaratnya itu ada, kayak gitu kan. Walaupun mungkin populasinya tidak sebanyak endemik yang ada di negara lain, kayak gitu ya, tetapi dimungkinkan tetap ada suatu komoditas atau suatu populasi yang mana di negara, katakanlah di Eropa, itu ada beberapa yang memang bermigrasi juga yang ada di Indonesia juga, atau memiliki kekerabatan yang sangat dekat dengan hewan, tumbuhan ataupun makhluk hidup yang ada di Indonesia. Itulah keuntungan dari posisi geografis Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa Pak kalau umpamanya kita terletak di garis khatulistiwa atau garis posisi geografis yang dikatakan Bapak tadi adalah strategis, itu memiliki keanekaragaman hayati yang besar kayak gitu. Nah, nanti akan kita bahas mengenai hal itu. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita membahas mengenai kenapa bisa jika di posisi geografis khatulistiwa itu mengakibatkan banyaknya keanekaragaman hayati yang dimiliki. Nah, sebelum kita masuk ke situ, saya ingin memperkenalkan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, kayak gitu ya. Nah, di sini Indonesia dengan luasan yaitu ada 1,3%. Nah, 1,3% dibandingkan seluruh luas muka bumi yang ada di dunia ini. Nah, berarti itu kan sangat kecil ya sebenarnya, 1,3%, berarti masih ada sekitar 98,7%. Oke, luasan muka bumi selain negara Indonesia, kayak gitu. Nah, tetapi dari luasan yang 1,3% itu, Indonesia itu memiliki kekayaan yang mana? Yang pertama ya, yaitu adalah minimal 11% spesies Angiospermae. Oke, Angiospermae itu dia termasuk dalam tumbuh-tumbuhan, kayak gitu ya. Berarti hingga 11% yang ada di dunia itu spesies Angiospermae itu ada di Indonesia, 11%, bayangkan. Padahal kalau di negara-negara lain kemungkinan besar kurang dari 11%, kayak gitu ya. 11% dari jumlah yang ada di muka bumi itu udah berapa sendiri, banyak kan. Nah, yang kedua, kekayaan yang dimiliki biodiversitas Indonesia itu adalah 12%. 12% yaitu dari spesies mamalia. Oke, mamalia itu adalah dia hewan atau makhluk hidup yang menyusui. Bayangkan 12% spesies mamalia yang ada di dunia itu ada di negara kita, di Indonesia, kayak gitu. Bahkan kemungkinan besar banyak spesies yang belum ditemukan, yang mana dia masih tersembunyi di negara kita, dan itu merupakan suatu potensi bagi kita sebagai peneliti, khususnya kalau umpamanya kita memang fokus pada penelitian biodiversity yang ada di Indonesia. Itu merupakan salah satu potensi kita untuk menelitinya, seperti itu ya. Nah, silakan nanti kalau umpamanya memang kalian tertarik dengan keilmuan ini, silakan bisa dipelajari dan
Bisa jadi nanti siapa tahu kalian bergerak pada penelitian mengenai keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Yang ketiga, 16% nih spesies amfibi dan reptil yang ada di Indonesia. Amfibi dan reptil, sehingga banyak sekali kita temui mungkin jenis-jenis ular, jenis-jenis kata ataupun yang sejenisnya yang ada di Indonesia. Dan bahkan sekali lagi itu tadi mungkin lebih dari 16% kemungkinan. Tetapi ya itu yang baru kita bisa temukan adalah 16%, besaran 16% yang ada di Indonesia dengan jumlah yang ada di dunia ini. Yang kemudian adalah 17% spesies aves atau spesies burung yang ada di Indonesia. Nah, besar sekali, hampir 20% sendiri dari jumlah aves yang ada di dunia itu ada di Indonesia. Kayak gitu ya. Berikutnya, minimal adalah 37% spesies atau spesies dari ikan-ikanan. Kayak gitu ya. Nah, ikan-ikanan di sini kenapa kok bisa sebesar itu, Pak? Kita tahu sendiri bahwasanya negara di Indonesia itu merupakan negara maritim, oke, dengan besaran atau luasan laut yang sangat luas, bahkan lebih luas lautan dibandingkan kepulauan kita sebenarnya. Oke, kalau umpamanya ada lagu tuh, nenek moyangku seorang pelaut. Nah, itu kemungkinan sangat dimungkinkan benar kayak gitu, karena kita tahu sendiri bahwasanya Indonesia itu merupakan salah satu negara maritim yang terbesar. Seperti itu. Maka dengan adanya kekayaan laut atau luasan laut yang sangat luas itu tadi, sehingga dimungkinkan, sangat-sangat dimungkinkan bahwasanya minimal saja 37% spesies ikan yang ada di dunia, jumlahnya ada di dunia itu terdapat di Indonesia kayak gitu. Nah, ini sangat berpotensi. Bahkan kalau umpamanya kalian sering melihat YouTube mengenai misteri yang ada di laut ataupun mungkin keilmuan yang ada di laut, itu hanya 5% atau di bawah 10% yang baru bisa diteliti oleh manusia. Bahkan kurang dari 20%, kurang dari 10% yang bisa baru ditemukan yang ada di lautan yang ada di seluruh dunia ini. Nah, itu sangat berpotensi sekali, dan jika kita mengetahui di sini betapa terbatasnya pengetahuan manusia itu, sehingga tidak ada yang bisa kita sombongkan sebenarnya dari manusia itu. Bahkan banyak yang masih belum terkuak, masih menjadi misteri yang ada di dunia ini. Nah, kelima poin ini pun juga merupakan suatu perhitungan dari manusia kayak gitu. Nah, ini kemungkinan akan banyak lebih lagi keilmuan mengenai jumlah-jumlah keanekaragaman khususnya yang ada di Indonesia. Seperti itu. Oke, di sini saya ingin menggambarkan atau memberikan suatu pengetahuan untuk ke kalian bahwasanya Indonesia itu kaya akan sumber daya alamnya, kaya akan sumber daya energinya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia pantas untuk dan sudah pasti memiliki kewajiban untuk menjaganya, seperti itu ya. Sehingga di sini kalau umpamanya kalian sudah mengetahui kekayaannya, mengetahui potensinya, alangkah baiknya kalau umpamanya kita besok menjadi khususnya praktisi pertanian atau mungkin sebagai peneliti harus bisa bijak mengambil suatu keputusan khususnya untuk lingkungan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kalau umpamanya nih Pak, kita sudah mengetahui Indonesia itu banyak biodiversitasnya, oke, banyak keanekaragamannya seperti itu. Nah, terus fungsinya apa sebenarnya? Dengan banyaknya keanekaragaman itu tuh fungsinya apa? Nah, dengan banyaknya keanekaragaman itu kita banyak keuntungannya juga. Oke, semakin banyak pilihannya, semakin banyak manfaatnya, karena setiap individu itu pastinya memiliki suatu manfaat yang berbeda-beda. Katakanlah nih, tanaman A dengan tanaman B dia memiliki khasiat yang berbeda-beda seperti itu. Itu baru tanaman, itu baru kingdom plantae kayak gitu. Belum nanti untuk yang hewan, ya. Nah, sebenarnya manfaatnya apa aja? Nah, ini ada beberapa poin yang baru bisa mungkin saya headline atau saya ambil untuk dijelaskan di sini. Yang pertama sebagai bahan makanan. Oke. Bahan makanan itu sangat diperlukan bagi manusia. Oke. Kalau umpamanya sekarang itu seringkali kita
diluh-luhkan bahwasanya kita harus yang namanya diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan itu adalah semakin banyak pilihan untuk menjadi atau mungkin komoditas-komoditas yang mana dia bisa dijadikan sebagai makanan pokok. Nah, kalau umpamanya makanan pokok itu sebenarnya apa sih? Makanan pokok itu yang penting mengenyangkan, Pak. Iya, ya benar, berarti dia memiliki karbohidrat yang tinggi. Oke, selain karbohidrat yang tinggi, dia juga harus memiliki protein yang tinggi juga untuk bisa menunjang kegiatan dari manusia. Kayak gitu. Nah, kalau umpamanya kita sudah mengetahui makanan-makanan pokok ya, makanan-makanan pokok itu yang penting memiliki karbohidrat tinggi sehingga mengenyangkan. Nah, kan itu tidak hanya nasi saja, atau tidak hanya beras saja, atau tidak hanya komoditas padi saja. Bisa apa saja? Bisa sorghum, bisa jagung, bisa ubi, bisa lain sebagainya, yang mana dia itu nanti sagu pun juga bisa dijadikan suatu makanan pokok, sehingga disitulah yang dimaksud dengan diversifikasi pangan. Oke, nah itu sehingga nanti kalau umpamanya ada kelangkaan beras, nah, tidak perlu bingung, masih banyak lagi makanan-makanan atau sumber-sumber karbohidrat yang lainnya. Kita bisa menanam umbi, kita bisa menanam jagung, kita bisa menanam yang lainnya, yang mana itu akan bisa menjadikan bahan makanan. Itulah yang dimaksud dengan manfaat biodiversitas itu. Nah, seharusnya di negara kita, di negara Indonesia, dengan banyaknya biodiversitas atau keanekaragaman hayati tadi, tidak ada masyarakat yang dia kekurangan pangan atau dia kelaparan, itu tidak ada harusnya. Sehingga cuma kita belum mengetahui itu potensi-potensi yang kita miliki atau sumber daya alam yang kita miliki. Nah, itu silahkan untuk bisa dikaji lagi mengenai biodiversitas dan manfaatnya. Yang pertama adalah sumber bahan makanan. Yang kedua adalah sebagai bahan membangun rumah. Nah, zaman dahulu kala bahwasanya membangun rumah itu tidak seperti sekarang ya. Kalau umpamanya sekarang itu mungkin ya semakin cepat dan semakin kokoh dan mungkin semakin modern juga. Yang mana menggunakan semen, menggunakan batu bata, menggunakan dan lainnya seperti itu. Tetapi kalau umpamanya kita bisa melihat lagi bahwasanya bahan membangun rumah itu bisa menggunakan kayu, bisa menggunakan bambu ataupun yang lainnya. Bahkan atap kalau umpamanya memang tidak ada bahannya, maka kita bisa menggunakan yang namanya daun-daun dari daun kelapa ataupun yang lainnya, di mana nanti akan bisa dibuat menjadi atap juga. Nah, itu bagaimana manfaat dari biodiversitas sebagai bahan membangun rumah. Yang berikutnya adalah bahan obat-obatan. Nah, biasanya obat-obatan ini kita harus mengetahui manfaat dari apa yang sudah bisa kita panen dari banyaknya biodiversitas yang kita miliki kayak gitu. Mungkin tanaman-tanaman obatnya, mungkin ada beberapa hewan yang bisa dijadikan obat. Mungkin kalau umpamanya di obat-obat China seperti itu menggunakan cacing, di mana nanti bisa digunakan untuk obat tipes ataupun yang lainnya. Nah, dengan banyaknya biodiversitas ini maka akan semakin banyak pilihan komoditas yang bisa dijadikan obat-obatan. Akan tetapi bukan berarti mengeksploitasi biodiversitas yang kita miliki. Kalau umpamanya kita eksploitasi, mau tidak mau akan mengarah ke kepunahan itu tadi. Sehingga kita harus juga melestarikan. Kita bisa memanfaatkan dan kita juga bisa harus melestarikan. Bagaimana Pak caranya untuk menyeimbangkan itu? Nah, kita bisa menyeimbangkan itu dengan cara, yaitu dengan kegiatan konservasi kayak gitu. Konservasi atau suatu kegiatan yang konservatif itu merupakan kita bisa yang namanya memanfaatkan, tetapi juga di kegiatan memanfaat ini ada yang namanya melestarikan juga. Nah, contohnya gimana Pak? Contohnya adalah dengan adanya tebang pilih. Kalau umpamanya nih kita ingin membuat, kita tahu nih pohon jati itu bagus untuk membangun rumah. Oke, tetapi bukan berarti kita mau nebang semua pohon jati yang ada di lahan ataupun hutan. Tetapi kita ada yang namanya tebang pilih, di mana kira-kira kayu atau pohon yang itu memiliki potensi untuk rubuh dan berbahaya untuk lingkungan. Nah, maka pohon-pohon seperti itulah yang kita tebang untuk kita manfaatkan sebagai bahan bangunan. Tetapi setelah kita melakukan pemotongan atau
ya pemotongan atau pemanfaatan atau pemanenan sumber daya alam itu tadi, maka ada yang namanya penanaman pohon yang sudah kita manfaatkan atau pelestariannya lagi, sehingga nantinya ketika kita sudah memanennya dan kemudian kita melestarikannya lagi, maka anak cucu kita juga bisa memanfaatkannya di lain waktunya kayak gitu. Itu yang namanya kegiatan konservatif. Nah, konservatif itu adalah sekali lagi proses memanfaatkan atau memanen sumber daya alam dan juga sekaligus melestarikannya atau melakukan kegiatan pelestarian setelah adanya kegiatan pemanenan. Itu yang namanya kegiatan konservasi atau bersifat konservatif itu tadi. Oke ya. Yang berikutnya adalah sumber devisa. Sumber devisa ini hubungannya dengan kekayaan alam yang bisa dipanen oleh negara, kemudian kekayaan alam itu tadi bisa dijual dan bisa bermanfaat bagi devisa atau sumber pendapatan negara. Oke, yang berikutnya adalah jasa lingkungan. Jasa lingkungan ini contohnya kalau umpamanya negara Indonesia memiliki kekayaan alam yaitu adalah hutan yang melimpah. Nah, dengan jasa lingkungan ini notabene yang negara Indonesia memiliki kekayaan khususnya hutan atau paru-paru dunia yang dikenal dengan paru-paru dunia bahkan. Nah, jasa lingkungan ini dia bisa menyediakan berupa air bersih, oksigen, kemudian pencegah banjir ataupun dengan kekayaan kebudayaannya. Nah, semakin banyak biodiversitas itu tidak hanya ya hewan sama tanaman loh ya, tetapi juga budaya atau mungkin tipe-tipe manusia yang ada di Indonesia juga, di mana dia akan menciptakan suatu kebudayaan yang beraneka ragam, baik itu bahasa, pakaian ataupun yang lain, itu termasuk biodiversitas kayak gitu ya. Yang berikutnya adalah riset dan pengetahuan. Nah, riset dan pengetahuan ini kenapa kok bisa juga banyak? Yaitu tadi seperti yang saya jelaskan pada slide yang sebelumnya, bahwasannya beberapa poin yang tadi 11% kekayaan angiospermae, kemudian ada lebih minimal 37% mengenai kekayaan bisnisnya atau keanekaragaman ikannya. Nah, itu merupakan hasil suatu riset dan ilmu pengetahuan. Nah, bahwasanya itu tadi potensi yang mungkin masih sangat dimungkinkan, banyak yang belum ditemukan. Nah, itu merupakan potensi riset dan ilmu pengetahuan yang nantinya bisa dilanjutkan oleh kalian nantinya ataupun peneliti yang lainnya. Yang berikutnya adalah rekreasi, olahraga ataupun wisata. Nah, ini hubungannya dengan kekayaan alam mungkin hewannya yang mana nanti bisa dijadikan cagar budaya, atau mungkin ada bisa untuk hutan rekreasi ataupun yang lainnya, di mana itu nanti akan bisa sebagai tempat hiburan bagi masyarakat Indonesia kayak gitu ya. Kita lanjut. Nah, kenapa sih sekarang pertanyaannya adalah seperti ini, yang seperti yang sudah saya singgung di depan tadi, kenapa semakin mendekati garis ekuator keberagaman hayati akan cenderung lebih banyak? Ya, kenapa? Kayak gitu ya. Sekarang pertanyaannya adalah seperti itu. Dari tadi saya menyebutkan bahwasannya Indonesia itu terletak di posisi geografis yang sangat strategis, yaitu adalah di garis ekuator atau garis khatulistiwa, sehingga memiliki keuntungan yaitu adalah keberagaman biodiversitas yang melimpah bahkan terkaya di dunia kayak gitu. Itu kenapa? Oke, kita akan jawab di sini. Nah, semakin mendekati garis ekuator, keberagaman hayati akan cenderung lebih banyak dikarenakan yang pertama, memiliki tanah yang subur untuk membentukkan spesies yang baru. Nah, karena apa? Indonesia sendiri juga memiliki banyak gunung berapi. Semakin banyak gunung berapi, ya memang akan semakin dimungkinkan bencana alam gunung meletus. Tetapi setelah adanya gunung meletus, maka banyak partikel ataupun banyak bahan-bahan yang mana dia akan bisa bermanfaat untuk kesuburan tanah yang dihasilkan dari letusan gunung berapi itu tadi. Maka salah satu efeknya itu adalah memiliki tanah yang subur untuk pembentukan spesies baru. Nah, karena subur itu tadi, tanah yang subur itu tadi, maka spesies-spesies yang dimungkinkan tidak ada di negara lain itu bisa tumbuh subur di negara kita kayak gitu, karena yaitu tadi memiliki tanah yang subur
kayak gitu ya, maka pertumbuhannya akan mudah sehingga akan menciptakan suatu keberagaman hayati atau biodiversitas yang melimpah juga di Indonesia. Yang berikutnya adalah karena adanya garis ekuator itu tadi, maka faktor agroklimatnya baik itu cuaca, iklim, suhu ataupun yang lainnya tidak memiliki faktor yang ekstrim atau tidak ada perubahan suhu yang ekstrim. Katakanlah suhu yang sangat rendah sehingga akan ada salju, kemudian besoknya akan sangat panas seperti gurun. Nah, itu tidak akan se ekstrim itu tadi, kayak gitu. Maka dia akan memiliki atau kecenderungan di garis ekuator itu dia akan setengah-setengah, dia akan lebih ramah dalam perubahan cuacanya, tidak seperti yang ada di luar garis khatulistiwa, kayak gitu ya. Yang berikutnya adalah dia memiliki kecenderungan lingkungan dengan yang suasana lebih hangat, yaitu tadi dia kalau umpamanya di daerah geografis garis ekuator ya, dia itu memiliki iklim yang tropis. Indonesia itu beriklim tropis. Karena tropis itu tadi dia memiliki suasana yang lebih hangat. Oke, karena kalau umpamanya kita tahu sendiri bahwasanya makhluk hidup itu dia akan lebih suka pada suasana yang lebih hangat. Manusia aja kalau umpamanya hujan terus kemudian dingin atau sangat panas kayak gitu, dia akan cenderung lebih menyukai suasana yang lebih hangat. Kayak gitu ya. Nah, itu maka banyak akhirnya dengan suasana yang lebih hangat itu akan mengundang banyaknya makhluk hidup yang bermigrasi pada lingkungan yang lebih hangat itu ya, akan bermigrasi yang ada di Indonesia itu tadi, maka keberagaman hayatinya akan semakin banyak juga. Nah, kok bisa Pak, itu kan dari negara lain? Ya bisa, setelah mereka berkumpul di negara kita, maka dia akan ada musim kawin atau mungkin akan ada perbanyakan di daerah itu ataupun di suatu kepulauan yang ada di Indonesia. Makanya itu akan menyumbang yang namanya keberagaman hayati yang akan semakin melimpah. Itu ya. Yang berikutnya ini tadi seperti yang saya bicarakan, migrasi hewan ke arah lingkungan yang lebih disukai, yaitu tidak terlalu dingin ataupun tidak terlalu panas, yang cenderung lebih hangat. Nah, itulah kenapa negara kita yang terletak pada geografis di tengah atau pada tepat di garis ekuator itu memiliki keuntungan biodiversitas yang sangat melimpah dibandingkan dengan negara yang tidak pada garis ekuator. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal yang namanya garis Wallace, garis Weber, dan garis Lydekker. Kayak gitu. Apa sih yang dimaksud dengan garis Wallace, garis Weber, dan garis Lydekker itu? Nah, ketiga garis ini merupakan sebuah garis khayal, sehingga tidak ada tuh kita tidak bisa melihatnya secara kasat mata kayak gitu, karena dia cuma suatu garis khayal yang mana nantinya berfungsi untuk memisahkan persebaran fauna maupun flora yang ada di Indonesia menjadi 3 bagian. Nah, dia itu cuma suatu garis khayal yang dibuat oleh suatu penemu atau manusia yang mana nantinya akan mempermudah pembagiannya. Pembagian apa? Persebaran flora maupun fauna yang ada di Indonesia. Nah, itu fungsinya garis Wallace, garis Weber, dan garis Lydekker itu tadi. Nah, apa yang dimaksud ketiga garis itu? Nah, kita akan pertama ke garis Wallace. Garis Wallace adalah memanjang, atau garis Wallace itu dibuat memanjang dari utara hingga selatan, dari Selat Makassar sampai dengan Pulau Bali dan Lombok. Itulah yang dimaksud dengan garis Wallace. Dia memisahkan atau membuat suatu garis di mana dia memanjang dari utara sampai dengan selatan, dari Selat Makassar sampai dengan Pulau Bali dan Pulau Lombok. Itulah garis Wallace. Nah, sejarahnya adalah ada yang bernama diambil dari nama penggagasnya atau si penemunya, yaitu adalah Alfred Russel Wallace. Nah, siapa dia? Nah, ini adalah penemu atau beliaunya menemu mengenai teori garis Wallace itu tadi. Perjalanannya menjelajahi Kepulauan Nusantara atau Indonesia membawanya menemukan berbagai spesimen fauna maupun flora yang ada di Indonesia. Kayak gitu. Karena itu tadi Indonesia itu memiliki keberagaman hayati yang sangat melimpah, sehingga perlu nih biar tidak membingungkan para peneliti, biar tidak membingungkan para pembaca mungkin, si Alfred Russel Wallace ini membuat suatu garis khayal yang dinamakan dengan garis Wallace, di mana dia memanjang dari utara hingga dengan selatan, yang mana berasal dari Selat Makassar sampai dengan Pulau Bali dan Pulau Lombok. Kayak gitu ya. Sehingga
Hal ini membuat Wallace menyadari adanya berbagai perbedaan pengelompokan fauna ataupun flora antara wilayah Borneo dan Sulawesi, serta antara Bali dan Lombok. Ia kemudian membuat garis Wallace pemisah di antaranya yang terkenal dengan garis Wallace atau Wallace Line. Kayak gitu. Itulah garis pertama, garis Wallace yang ditemukan oleh Alfred Russel, di mana dia menyadari bahwasanya banyak perbedaan pengelompokan fauna yang berada pada wilayah Borneo dan Sulawesi, sehingga perlu yang namanya pengelompokan itu tadi, yang mana dituangkan dalam proses pembuatan garis khayal berupa garis Wallace. Nah, berikutnya adalah garis Weber. Garis Weber ini dia merupakan penemuan pengembangan dari penemuan Wallace itu tadi menjadi rujukan berbagai peneliti, salah satunya adalah Antonio Pigafetta. Kayak gitu ya. Nah, teorinya atau sejarahnya adalah teori Antonio Pigafetta menemukan bahwa perubahan ragam fauna tidak menjadi atau tidak terjadi secara drastis, namun secara gradual, atau prosesnya itu menyerupai, tidak langsung berubah drastis seperti itu, tidak. Oleh karenanya ia menggeser sedikit garis Wallace ke arah timur dan memberinya nama dengan garis Weber. Oke, sehingga garis Weber ini merupakan garis pengembangan dari adanya garis Wallace, di mana dia atau si penemunya itu dia menganggap bahwasanya perubahan komoditasnya itu tidak secara ekstrim tetapi gradual atau berproses seperti itu, sehingga inilah yang dibuat dengan menggunakan garis Weber. Nama garis Weber ini diambil dari sosok Max Weber yang memimpin ekspedisi Siboga yang menemukan perbedaan kedalaman laut yang paling mungkin untuk memberikan peluang yang sama akan kehadiran fauna Asia dan Australia di wilayah tersebut. Nah, siapa itu? Nah, ini beliaunya adalah Max Weber. Oke. Garis Weber memanjang dari Kepulauan Riau sampai dengan daratan Sahul, serta daratan Sahul ke sisi barat kawasan Nusa Tenggara yang ada di Nusantara, khususnya ada di Indonesia. Inilah garis Weber, merupakan garis yang dibuat berdasarkan pengembangan dari garis Wallace. Oke ya, karena tadi menyebutkan bahwasanya perubahan spesimennya ini tuh tidak secara ekstrim kayak gitu, evolusinya tuh tidak secara ekstrim atau perbedaannya itu tidak secara ekstrim tetapi gradual, itu berproses kayak gitu. Dia memiliki kekerabatan yang nantinya akan menghasilkan keanekaragaman hayati. Yang berikutnya, yang terakhir, yaitu adalah garis Lydekker. Selain garis Wallace dan garis Weber, ada pula yang namanya garis Lydekker yang diusulkan oleh geolog asal Inggris bernama Richard Lydekker. Nah, ini beliaunya adalah Richard Lydekker. Garis Lydekker memiliki sejarah, merupakan suatu garis yang memisahkan antara daerah Wales dengan Indonesia bagian timur. Kemudian kawasan di antara garis Wallace dan garis Lydekker dikenal dengan garis atau dengan wilayah Wallacea. Nah di sini berarti dia juga pengembangan dari garis Wallace. Jadi inti utama adanya garis Weber dan garis Lydekker itu adalah pengembangan dari adanya garis khayal yang dibuat oleh Wallace. Seperti itu, mohon maaf. Wallacea adalah kawasan peralihan antara fauna Asia dengan Australasia yang meliputi Maluku Utara, NTT, Sulawesi, dan NTB. Nah, inilah untuk mempermudah suatu penemu untuk melakukan suatu penelitian mengenai biodiversitas yang ada di Indonesia. Nah, kalau umpamanya tidak ada ketiga garis ini, mungkin akan masih sangat luas penelitiannya, sehingga dengan kemampuan dari peneliti yang terbatas itu akan mempersulit juga, sehingga adanya garis ini itu mempermudah untuk melakukan penelitian berdasarkan pengembangannya, evolusinya, dan persebarannya. Kayak gitu ya. Nah, ini contohnya garis Wallace, garis Weber, kemudian ada Lydekker line atau garis Lydekker. Kayak seperti itu. Ini adalah pembagiannya seperti ini. Oke ya.
Nah, itu saja yang baru bisa saya sampaikan mengenai biodiversitas yang ada di negara kita, di negara Indonesia. Sedikit quotes dari anonim yang dituliskan pada tahun 2021 bahwasanya jika kita tidak bisa menjadi solusi untuk kelestarian keanekaragaman hayati yang kita miliki, paling tidak kita jangan menjadi pembuat masalah dengan merusaknya. Maka sekali lagi, kalau umpamanya biodiversitas itu kita rusak atau akan dirusak seseorang seperti itu, akan mengarah ke namanya adalah kepunahan. Nah, kalau umpamanya sampai dengan punah, maka keuntungan dari banyaknya biodiversitas seperti bahan pangan, obat-obatan, bahan rumah, devisa, riset dan pengetahuan, dan lain sebagainya itu juga akan semakin berkurang. Sehingga itu akan merugikan bagi manusia untuk kedepannya, khususnya untuk anak dan cucu kita. Oke, mungkin itu saja yang baru bisa saya sampaikan untuk perkuliahan pada kali ini mengenai biodiversitas yang ada di Indonesia. Semoga dapat menambah keilmuan kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.